Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa Tarjih Menjawab, bagaimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, tema kita sangat menarik, tema yang sangat dengan kita, yaitu adalah amalan utama di bulan Ramadan. Amalan yang sangat istimewa, menyambut bulan yang sangat istimewa, jarang datang, sekalinya datang, orang banyak menunggunya. Nah, untuk membahas tema pada kesempatan hari ini, ada Ustadz yang sangat milenial, Ustadz yang sangat fenomenal, yaitu Ustadz Aulia Abdan Ida Shola. Mari kita sapa bersama-sama. Bagaimana kabarnya Ustadz Abdan? Alhamdulillah baik Mas Aji. Mas Aji kabarnya sehat? Alhamdulillah baik, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesibukannya apa saat sekarang? Ya sibuk seperti biasa Mas, sibuk memperbaiki diri setiap hari. Masya Allah. Karena memang beliau adalah Ustadz yang sangat milenial, beliau juga adalah pengajar di Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan hari ini amalan utama. Bagaimana kita beramal yang sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan sangat singkat Ustadz. Betul. Cuma 1 bulan. Betul. Apa amalan yang terbaik untuk pada bulan Ramadan itu? Ya baik Mas Aji dan pemirsa dimanapun Anda berada, ya semoga senantiasa sehat, ya semakin semangat menjalankan ibadah puasa dan semua amalan-amalan lain di bulan Ramadan ini. Betul seperti yang disampaikan Mas Aji, kita berjumpa dengan bulan Ramadan sangat singkat. Berjumpanya saja itu sudah satu keutamaan bagi kita, karena tidak semua umat muslim mendapatkan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Dan ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, itu juga merupakan sebuah keutamaan. Nah, yang kita kerjakan di bulan Ramadan juga bisa dihitung merupakan sebuah keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kita tahu bahwa amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu mendapatkan potensi pahala yang lebih banyak dan lebih besar. Ya. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, ya, dengan itu maka seyogyanya dan memang sudah semestinya kita mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan secara maksimal. Ya. Semuanya, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Akan tetapi memang kita sadari kita kan manusia, ya. Kita kadang iman kita kadang naik, iman kita kadang turun. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Ya, kita perlu mensiasati agar waktu bulan Ramadan yang ada kita bisa mendapatkan setidaknya amalan-amalan yang utama. Ya. Bisa kita katakan bahwa yang pertama, yang terpenting adalah kita mengerjakan amalan-amalan wajib. Ya, itu sudah pasti. Ya. Yang pertama puasa wajib. Ya, puasa wajib ini ya mendapatkan keutamaan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa amalan-amalan yang lain itu mendapatkan peningkatan pahala sampai 10 kali lipat dan lebih. Ya. Tapi khusus puasa ini Allah yang akan memberikan pahalanya tersendiri. Maksudnya tidak Allah sampaikan berapa nominal pahalanya, dan itu menunjukkan pahalanya itu unlimited. Ya, maka apalagi puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, pasti akan sangat banyak keutamaannya. Dan bisa juga kegiatan wajib yang lain, amalan wajib yang lain, sholat 5 waktu. Ya. Dan kemudian amalan wajib yang lain. Yang kedua, setelah amalan wajib adalah kita mengerjakan amalan sunnah yang mengitari amalan wajib itu. Ya. Contoh dalam konteks Ramadan yang mengitari amalan wajib puasa adalah berbuka puasa, sahur, kemudian sholat tarawih, ya, dan kegiatan tadarus, ya, yang sudah rutin biasa kita kerjakan selama kita di bulan Ramadan. Ya. Yang kemudian yang ketiga, ya, selain amalan-amalan sunnah yang mengitari amalan-amalan wajib di bulan Ramadan, kita juga perlu melanjutkan dan melestarikan amalan-amalan khas yang kita akui
itu kebanyakan dari kita itu hanya bisa mengerjakannya di bulan Ramadan. Ya, contohnya adalah tadarus 1 juz 1 malam. Nah, itu alhamdulillahnya kita tidak tahu, kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, kemudahan yang biasanya setiap hari hanya mungkin mampu 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Di bulan Ramadan tiba-tiba kita bisa melaksanakan membaca tadarus atau tilawah Al-Quran 1 juz dalam 1 malam. Itu perlu dilestarikan. Ya. Kapan lagi kalau tidak di bulan Ramadan? Ya. Logikanya kalau kemudian di bulan Ramadan saja kita tidak bisa, apalagi di bulan-bulan yang lain. Maka perlu sangat penting untuk kita budayakan, ya, kita lestarikan, ya, kita ajak teman-teman kita ajak saudara-saudara kita untuk mengerjakan amalan-amalan itu. Gitu Mas Aji. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Begitu teman-teman. Jadi amalan utama di bulan Ramadan adalah melaksanakan yang wajib dan sunnah-sunnah yang mengitari yang wajib, dan juga amalan-amalan yang sekiranya di bulan Ramadan kita bisa melaksanakannya, sedangkan di bulan selain Ramadan kita jarang bisa melaksanakannya. Masa sudah menunggu 11 bulan kemudian dapat 1 bulan ini nggak melaksanakan hal-hal kebaikan utama di bulan Ramadan? Rugi dong. Ya, gitu Ustaz ya. Betul sekali Mas Aziz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Tarjih Menjawab pemirsa. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Ini masih berkaitan dengan amalan utama di bulan Ramadan. Ya. Ini kan kalau anak muda itu cenderung kuat ya. Ini kalau misalkan kuat puasa, dia memilih tidur daripada bangun sahur, meskipun nanti puasanya kuat, itu gimana Ustaz kira-kira? Seperti itu tuh seperti gimana Ustaz? Ya, baik Mas Aji dan pemirsa dimanapun Anda berada, memang amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan puasa ini seperti tadi disampaikan sangat banyak pahalanya. Maka kalau bisa jangan dilewatkan satupun. Ya, meskipun tadi dikatakan, oh saya kuat kok nggak puasa, nggak sahur maksudnya. Oh saya nggak biasa sahur ya, karena kalau sahur tuh kadang saya itu mual atau gimana. Nah, akan tetapi ya Mas Aji dan pemirsa, sahur itu ada keutamaannya tersendiri. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Ya, Rasulullah menyampaikan demikian bahwa bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Dalam hadis yang lain yang nilainya lebih kurang sedikit, yaitu di Sahih Ghairihi, disampaikan bahwa Rasulullah bersabda, bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan, dan jangan melewatkan sekalipun sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Nah, ini menunjukkan bahwa sahur itu sangat penting ya, meskipun dengan seteguk air. Kalau memang kita merasa mungkin mual kalau sahur banyak-banyak, ya seteguk air lah, atau mungkin dengan sedikit makan. Begitu. Baik Ustadz, menginjak pertanyaan selanjutnya terkait doanya orang yang berpuasa. Itu mustajab dan sangat makbul. Bagaimana kita sebagai orang biasa kemudian disakiti ya oleh orang lain, mungkin salah satunya adalah mantan. Itu bagaimana Ustaz kalau kita mendoakan kejelekan bagi mantan? Itu bagaimana dalam Islam Ustaz? Ya, baik Mas Aji dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia biasa punya hati ya, pasti juga bisa merasa sakit ya. Apalagi dengan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang lain ya. Kalau tadi sampaikan mantan, ya konteks ini mungkin mantan bukan mantan pacar ya, karena tidak ada pacar, istilah pacar dalam agama Islam. Ya, ini mantan bisa banyak ya, mantan suami, mantan istri, mantan calon ta'arufan ya, mantan bos ya, mantan mertua ya, mantan Pak RT mungkin di tempat kita ya. Ya semua bisa berpotensi untuk menyakiti kita ya. Nah, terkait dengan kemudian kita mendoakan yang buruk kepada mereka ketika puasa kemudian akan makbul ya. Kalau doa orang yang terzolimi itu memang makbul ya. Dalam sebuah dalil dikatakan ya, bahkan doa orang yang terzolimi itu seperti anak panah yang dilesatkan, yang itu tidak terhalang dan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Mas Aji dan pemirsa sekalian, perlu kita ingat dan kita ketahui bahwa
semua amalan buruk yang dikerjakan oleh manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang sedikit pun. Nah, dan itu menjadi urusan Allah nanti dan akan sangat detail. Nah, kita tidak usah mengotori hati kita, mengotori diri kita, mengotori lisan kita, apalagi doa kita yang mulia, yang suci, untuk sebagai alat membalas dendam. Nah, karena dalam Islam juga dilarang untuk membalas dendam. Nah, kita fokus saja pada amalan kita, memperbaiki diri kita, terutama di bulan Ramadan ini. Begitu, Nji. Masya Allah. Begitu teman-teman. Ya, kita fokus memperbaiki diri, jangan mengotori tangan kita untuk membalas dendam, apalagi mendoakan jelek bagi orang lain. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya tadi sudah disinggung ya tentang amalan yang biasanya kita sehari-hari tidak bisa melakukannya, tapi di bulan Ramadan bisa melakukannya, yaitu mengaji atau qiraah ya. Bisa satu hari satu juz. Tapi kenyataannya Ustadz, kita kadang melihat ada yang cepat-cepatan mengejar target, tapi panjang pendeknya, makharijul hurufnya itu diabaikan. Itu bagaimana Ustadz? Kita milih yang mana Ustadz? Ya, Mas Aji dan pemirsa, memang karena memang efek Ramadan ya, Ramadan efek ini yang sangat besar, kita punya ghirah beribadah yang sangat besar, yang kemudian tidak seperti hari-hari yang lain, termasuk di dalam membaca Al-Quran. Nah, ini memang sangat bagus ya. Kita banyak membaca Quran dalam satu hari itu bagus. Semakin banyak, semakin bagus. Akan tetapi memang akan semakin lebih bagus lagi kalau kita bisa lebih baik dalam membaca Al-Quran ya. Kita tingkatkan tahsin kita tingkatkan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Tapi orang yang membaca Quran kan itu ada beberapa macam kan, ada yang sudah ahli, ada yang masih belajar, ada yang terbata-bata. Apakah yang terbata-bata kemudian nggak boleh baca Quran? Ya tidak, justru malah kalau terbata-bata membaca Quran akan semakin mendapatkan pahala double. Nah, mumpung kesempatan bulan Ramadan, kita terbata-bata, tapi kita kemudian semakin banyak membaca Quran, semakin banyak kita waktu membaca Quran, itu akan meningkatkan kemampuan kita minimal dari segi kelancaran. Ya, jadi bagi saya tidak masalah apabila kita itu fokusnya kepada memperbaiki bacaan kita. Ya, tidak hanya fokus untuk cepat-cepatan dengan orang lain untuk mendapatkan bacaan yang lebih banyak itu. Baik, itu teman-teman ya. Mengejar target itu boleh baik, tapi alangkah baiknya juga sembari mengejar target juga kemudian memperbaiki bacaannya, panjang pendeknya, dan makharijul hurufnya. Pemirsa Tarjih Menjawab, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama Tarjih Menjawab. Ustadz, ini pertanyaan terkait ibadah tadarus dan qiyamul lail. Jika ada orang yang semalaman mengerjakan tadarus dan qiyamul lail karena ingin mengejar keutamaan di bulan Ramadan dan tidak ingin ketinggalan momentum itu semalaman Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Ya, Mas Aji dan pemirsa dimanapun Anda berada, memang seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa ibadah di bulan Ramadan itu akan mendapatkan banyak potensi pahala dan kita akan mendapatkan semangat yang lebih dibanding hari yang lain, dan pasti kita akan mendapatkan peningkatan ya, baik terkait dengan kuantitas maupun dengan kualitas ibadah kita ya. Nah, apabila ada orang yang ingin semalaman suntuk mengerjakan ibadah ya, apapun lah ibadahnya ya, entah itu tadi dikatakan tadarus, maksudnya mungkin pengajian dengan ayat, dengan Quran, atau kemudian sekedar tilawah ya, membaca sepanjang malam, itu sebetulnya ya boleh-boleh saja, asalkan kita bisa mengukur diri kita sendiri. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu akan masuk kepada ibadah yang berlebihan sehingga itu membahayakan diri kita. Dan juga terdapat sebuah hadis ya, kisah di zaman Nabi SAW ya, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia itu mengerjakan ibadah itu selama semalam suntuk dan berpuasa tidak pernah tidak puasa ya.
dan kemudian diketahui oleh Rasulullah SAW dan ditegur oleh beliau. Ya, jangan begitu, wahai Abdullah. Ya, kamu boleh puasa, tapi ya sekali-kali ya nggak puasa nggak apa-apa. Ya. Kamu itu sholat, ya tapi ya istirahat juga, ya karena dirimu sendiri punya hak, ya. Badanmu punya hak, matamu punya hak, bahkan istrimu juga punya hak, tamumu juga punya hak. Yang itu kalau kemudian kita hanya beribadah terus-menerus, ya itu akan menghilangkan hak-hak dari mereka itu. Ya mungkin begitu. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik karena bisa menimbulkan satu madarat tertentu. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Anggapan masyarakat di tengah-tengah kita bahwa tidur di bulan puasa itu termasuk sunnah, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Ya, Mas Aji dan teman-teman ya. Yang namanya tidur memang enak ya. Kita juga suka tidur ya. Itu satu amalan yang paling ringan ya. Nggak ada beban ya. Tidur nggak perlu skill khusus ya kan. Ya tidur aja. Mungkin sebagian orang saja yang sulit tidur gitu ya. Nah, terkait anggapan itu, mungkin itu berasal dari salah satu dalil dalam hadis ya. Memang ada dalam kitab Syu'abul Iman miliknya Imam Al-Baihaqi, itu dikatakan dalam sebuah hadis ya, bahwa tidur itu adalah ibadah. Itu mungkin yang menjadi dasar orang yang mengatakan bahwa tidur di bulan puasa itu adalah sunnah. Nah, akan tetapi setelah diteliti, hadis itu berstatus lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, sebagai dalil ya, bahwa kita diperbolehkan untuk tidur ketika berpuasa ya, tidak membatalkan puasa. Tidur itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi kita juga perlu proporsional ya, kita tidur seperlunya ya, jangan sampai kemudian ketika kita banyak tidur kemudian kita melupakan hal-hal yang lain, tidur jadi tidak kerja, tidur jadi kemudian tidak bersosialisasi dengan orang lain, atau bahkan nanti bablas tidak sholat, tidak ibadah. Nah itu akan menjadi merugikan ya, merugikan diri kita ya maupun orang lain juga ya, mungkin begitu Mas Haji. Baik Ustaz ya, jadi teman-teman semuanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jangan mentang-mentang lapar supaya cepat maghrib kemudian banyak tidurnya, lupa untuk kemudian bekerja, dan kemudian apalagi mengejar amalan-amalan utama di bulan Ramadan, karena tidur bukan termasuk amalan utama di bulan Ramadan. Baik Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya terkait pesan untuk generasi muda supaya gas terus mengejar amalan-amalan utama di bulan Ramadan, tidak kendor dan tidak patah semangat Ustadz. Silakan Ustadz. Baik Mas Aji dan pemirsa, teman-teman sekalian, saya menasehati kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, ini momen yang sangat langka, momen bulan puasa yang alhamdulillah kita dapat merasakannya tahun ini, dan belum tentu kita dapat merasakannya menjumpai bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka marilah kita anggap bulan puasa ini adalah bulan puasa terakhir kita. Sehingga ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah, kita terasa semangatnya dan kita sangat sayang kalau terlewatkan. Ya. Karena memang yaitu belum tentu kita dapat berjumpa dengan bulan puasa yang akan datang. Dan akan menjadi satu pembuktian ya, bahwa kita pantas untuk mendapatkan anugerah Allah berjumpa dengan bulan puasa, yaitu dengan kita maksimal untuk mengerjakannya ya. Jangan kemudian kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah ya, yang itu tidak diberikan ke semua orang, malah kita menyia-nyiakannya ya. Maka marilah kita semangat sampai hari terakhir di bulan puasa, sehingga semoga ibadah-ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah, dan kita diberikan kepantasan, diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bertemu di bulan puasa yang akan datang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas pesan, kesan dan wejangannya, termasuk ilmunya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, demikianlah sampai pada segmen terakhir. Tetap saksikan Tarjih Menjawab ya, hanya di channel TVmu dan
Tarjih Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdan telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya, dan juga kepada pemirsa, semoga selalu sehat. Dan saya Arif Rahman Aji bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.